Malam Sobat Budaya. Kini saya sedang berada di bagian belakang Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu yang begitu kelihatan berada di taman yang asri, selebar seluas beberapa hektar, dan kemudian dilengkapi dengan banyak pepohonan di sekitar sini. Dengan tamannya yang hijau, menimbulkan suasana asri, membuat kita kerasan berlama-lama di daerah sini. Sobat Budaya, Candi Bajang Ratu yang ada di belakang saya setinggi 16 meter 10 cm dengan lebarnya lebih kurang 11 meter, sementara tebalnya adalah 6 meter 74 cm. Candi ini tegak demikian rupa, masih tetap menampakkan keagungan dan keanggunannya sejak ratusan tahun yang lampau. Gerigi roda zaman agaknya meski mampu menggerogotinya, namun tetap para bijak yang cinta budaya berusaha tetap melestarikannya agar candi ini tetap menjadi mercu tempat kita berpaling untuk melihat jati diri bangsa di masa lampau. Candi Bajang Ratu didirikan pada awal abad ke-14, tepatnya di sekitar tahun 1328, di mana tahun tersebut adalah tahun wafatnya atau mangkatnya Jayanegara. Dan nama Bajang Ratu pun dihubungkan dengan Jayanegara itu sendiri. Konon kabarnya berdasarkan cerita rakyat, dan kita tahu memang rakyat pandai sekali dalam membuat cerita, menghubungkan kejadian yang ada, gejala yang ada dengan kisah-kisah yang dapat mereka turunkan sampai ke anak cucu, hingga ke kita-kita di sini. Konon kabarnya Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama, menikah dengan seorang ratu raksasa bernama Arimbi, dan kemudian melahirkan Ratu Arimbi. Begitu hamil akan melahirkan, dia mengungsi ke daerah Kediri sana, ke daerah Kencong di situ, dan kemudian melahirkan seorang anak berupa raksasa. Dan kemudian raksasa tersebut akhirnya meninggal dunia, sehingga untuk memperingati Raden Wijaya yang akhirnya ternyata tahu anaknya berupa raksasa, membangun candi ini, disebut Candi Bajang Ratu. Ada lagi cerita tentang Jayanegara yang semasa kecil pernah bermain di daerah sini, dan kemudian dia terjatuh sehingga menjadi cacat, sehingga dibuatlah candi ini, Candi Bajang Ratu, yaitu candi raja yang cacat. Demikian cerita-cerita rakyat tentang Candi Bajang Ratu. Akan tetapi tentu saja penamaan tersebut hanyalah penamaan-penamaan, bukan berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Karena memang kita tidak pernah tahu apa nama candi ini. Yang pasti candi ini adalah salah sebuah gerbang kerajaan Majapahit. Dalam salah satu pupuhnya, Empu Prapanca dalam kitab Nagara Kartagama pernah mengguratkan bahwa Keraton Majapahit merupakan keraton yang besar, dipagari oleh satu pagar yang sekian ratus meter panjangnya. Kemudian terdapat beberapa gerbang. Diperkirakan oleh para ahli, salah satu gerbangnya tersebut adalah Candi Bajang Ratu ini. Sebuah gerbang berupa gerbang Paduraksa. Gerbang Paduraksa berbeda tentu dengan Candi Bentar. Kalau Candi Bentar berupa candi yang belah, kalau gerbang Paduraksa adalah gerbang yang memiliki atapnya. Dan gerbang ini dulu hingga kini masih bisa kita lihat di sana, masih ada jenang pintunya yang kemungkinan besar bisa berupa gerbang dari besi seperti yang dikatakan oleh Empu Prapanca dalam kitab Nagara Kertagama. Namun demikian, kita tidak dapat melihatnya dengan pasti.
mengetahui dengan pasti karena sumber sejarah untuk itu tidak ada. Yang jelas juga di tahun 1890 candi ini terancam runtuh karena bebannya begitu berat sekian ton di atas sana yang hanya disangga oleh 2 buah dinding di kiri kanan lubang pintu. Maka pada tahun 1890 beberapa orang ahli sejarah pada waktu itu berkebangsaan Belanda mencoba untuk mengerem kemungkinan candi ini akan runtuh, yaitu dengan memberikan bingkai kayu pada pintu-pintunya. Tapi bingkai kayu tersebut keropos dimakan zaman, bertahan hanya 8 tahun. Sehingga pada tahun 1898 pemerintah jajahan Belanda pada waktu itu mencoba menanggulanginya, mengganti kayu-kayu di bingkai pintu tadi dengan besi-besi yang masif yang bertahan hingga hari ini. 100 tahun lebih bingkai besi-besi tersebut bertahan dan hingga kini masih mampu membuat candi tersebut tetap tegak berdiri. Candi Bajang Ratu juga disebut Candi Bajang Ratu karena ada gambar raksasa di sana. Raksasa yang diperkirakan berasal dari cerita Ramayana, epos Ramayana. Akan tetapi kebenarannya pun masih tetap kita pertanyakan apakah benar demikian. Demikian juga dengan adanya beberapa ukiran, termasuk diantaranya ukiran yang berhubungan dengan kisah Sri Tanjung dalam perjalanannya ke alam baka mengendarai ikan yang tertempel di sana. Apakah betul kisah Sri Tanjung? Hingga kini kita masih bertanya. Namun demikian, apapun bentuk ukiran, apapun bentuk dugaan, apapun bentuk pertanyaan tadi, Candi Bajang Ratu tetaplah berdiri seperti yang kita saksikan sekarang. Sebagai pintu gerbang, candi ini dulu tentu saja memiliki sayap. Sayapnya berupa pagar yang kita bisa lihat, pagarnya sampai ke sana. Dan yang sana pun sampai sekian ratus meter ke sana. Sayangnya pagar-pagar tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Walaupun pada beberapa tempat, pondasi dari pagar-pagar tadi masih dapat kita lihat adanya. Candi Bajang Ratu dengan ketinggian 16 meter 10 cm semacam ini menjadi salah satu gerbang yang begitu menarik di kompleks Trowulan, di daerah Trowulan. Salah satu candi yang indah tampaknya. Keindahan tersebut dapat kita lihat pada bagian atapnya yang berhiaskan kala khas Jawa Timur. Kala khas Jawa Timur, sementara pada bagian lebih atas lagi dapat kita lihat hiasan-hiasan berupa monokel, satu mata, plus beberapa hewan yang distilir sehingga tampak indah. Atap Candi Bajang Ratu berupa segi 4. Suatu kekhasan dari Kerajaan Majapahit yaitu membangun candi-candi yang bagian puncak atapnya berupa kubus seperti yang kita lihat juga pada Candi Angkat Tahun di Kompleks Candi Panataran Blitar. Candi Bajang Ratu ini kemudian menjadi patokan bahwa pada zaman Kerajaan Majapahit keratonnya pun hampir tak kalah dengan bangunan-bangunan di zaman modern sekarang. Pemugaran di tahun 1898 hanya berkenaan dengan sang candi, sosok candi ini saja. Sedangkan daerah sekelilingnya tidaklah dibenahi. Sehingga candi ini kalau kita berkunjung ke sini sekitar tahun 1995-an, kita dapat melihat bahwa banyak sekali penduduk tinggal di daerah candi ini dan kompleks candi ini pun demikian sempit. Namun demikian di sekitar tahun 1990-an itu kita merasakan adanya suasana sejuk. Suasana begitu damai di sekitar candi ini. Di mana pada waktu itu, apalagi menjelang petang, kita bisa melihat candi yang telah 100 tahun lebih belum mengalami pemugaran tersebut
masih dalam bentuknya yang lama, yaitu atapnya sudah keropos, tinggal berupa beberapa bagian sehingga bagian atap tersebut membulat bentuknya. Sementara di sana sini telah kusam dimakan usia. Akan tetapi sekitar tahun 90-an, awal 1990-an, akhir sekitar tahun 1980-an tersebut, perlahan-lahan pemerintah mulai memperhatikan candi ini. Situasi di sekelilingnya dibenahi sehingga lama-kelamaan pada tahun 1992 terciptalah taman yang luas ini. Beberapa kuburan, beberapa makam yang ada di sana dibongkar dan kemudian dipindahkan ke tempat lain, sementara kebun-kebun tebu di sekitar sini dan sawah-sawah dijadikan areal kompleks candi. Hasil pemugaran tersebut berakhir tahun 1992, dan inilah hasil pemugaran tersebut. Kita masih bisa melihat bata-bata tambahan dengan bata-bata asli masih dapat kita lihat, sementara penambahan beberapa bagian yang penting seperti misalnya undak-undakan di sana sudah ditambah dengan batu andesit, termasuk bagian atas sana beberapa batu andesit sengaja kita taruhkan di sana untuk memperkokoh candi ini agar bertahan jauh lebih lama daripada seperti sebelumnya. Sobat budaya, Candi Bajang Ratu tetap menjadi monumen bangsa, menjadi kebanggaan bangsa, tempat berpaling di kala kita kesulitan menemukan jati diri kita sebagai bangsa. Candi Bajang Ratu adalah monumen sejarah untuk melihat seberapa jayanya bangsa kita di zaman dahulu kala. Bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang sejak ratusan tahun yang lalu mampu membangun candi semacam ini yang dapat diwariskan ke generasi muda untuk dilihat dan dinikmati oleh generasi muda. Mari kita bersama-sama melestarikan candi peninggalan nenek moyang kita. Terima kasih.